Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kita akan berbicara mengenai laporan yang telah dilaporkan tentang dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Laporannya sudah dilakukan pada tanggal 7 September 2020 di Polsek Ceklet ya oleh saudara Tuti bin almarhum Eder ya Bu ya. Ini ibunya, ibu korban ya. Ibunya, ayahnya, ayah kandung. Dan ini adalah kakak kandung ya. Ini ada beberapa warga masyarakat ya. Ini adalah rekan kami ya, Bapak Asep Rangga ya. Dan saya kebetulan alhamdulillah diamanahi untuk mendampingi atas nama ayah kandung dan ibu kandung untuk mendampingi korban ya. Korban yang bernama inisial P ya. Saya sebagai kuasa hukumnya meminta secepatnya dilakukan tindakan hukum lanjut Pak ya. Karena apa? Karena ini sudah menyangkut warga masyarakat yang ingin secepatnya dilakukan tindakan hukum, karena memang yang jadi korban ya anak di bawah umur 14 tahun ya Pak ya. Masa depannya sudah hancur oleh seorang yang bernama inisial P ya, terduga melakukan pelecehan seksual. Dan sampai saat ini beliau masih berkeliaran. Kepolisian Polres Garut yang meminta yang terduga inisial P secepatnya untuk diamankan Pak ya. Itu Pak mungkin awal dari kami ya. Oke. Kemarin sempat beredar Pak bahwa ini adalah syarat dengan nuansa politik. Ini saya ingin dengar dari Bapak atau dari siapa? Mungkin Bapak yang mewakili. Oke, benar apa yang saya wakili ya. Ini laporan ini adalah murni Pak. Ini murni tindakan dugaan tindak pidana Pak ya. Dan ini dilaporkan secara resmi Pak, formal ya. Tidak ada kaitannya dengan unsur politis sebetulnya. Ini adalah murni dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh warga Cigadong Pak. Tidak ada itu unsur politis Pak. Justru ini isu Pak Undang ini sama Bu Tuti ini mencari keadilan Pak. Kejadiannya sebetulnya sudah lama ini, sudah 7 bulan 8 bulan ya. Dari bulan Januari 2020 yang namanya anak ya. Yang namanya anak 14 tahun ya, ketika dilakukan seperti itu malu mungkin, ketakutan Pak ya. Dan akhirnya ya baru diketahui bulan Agustus 2020 ya Pak Undang ya. Dan itu pun tidak sengaja ketika misalkan Pak waktu itu saudari anak kita ya, saudari P itu mengalami sakit mual-mual, akhirnya diperiksa di rumah sakit di puskesmas dan ya setelah konfirmasi diduga telah positif Pak ya, positif mengandung Pak. Ini yang membuat geram kita gitu kan. Bukannya kami baru melaporkan, karena kami baru mengetahui Pak tindakan ini. Yang namanya anak Pak ya, anak di bawah 14 tahun masih sisiran kan, ditakut-takut ya bakal takut lah. itu kejadian hamilnya bulan apa Pak? Ya. Baru ketahuan itu di bulan Agustus 2020 ya, ketika diperiksa di puskesmas. Hamilnya itu dugaan kami ya baru 2 bulan atau 3 bulan ya Pak ya? 2 bulan dina tes PKH. 2 bulan ya. Dan itu setelah visumnya diambil oleh salah satu anak buahnya pimpinan tersebut P ya, yang bernama Y supirnya itu, si tes packnya itu diganti Pak. Yang tadinya strip 2 jadi hitam ya Bu ya. Iya. Itu Pak. Siapa yang mengetahui bahwa hal tersebut dilakukan? Baik, nah, jadi yang melihat waktu itu adalah orang tuanya langsung Pak Undang sama Ibu Tuti Pak. Jadi tes packnya itu adalah berwarna 2 Pak, strip 2 Pak. Setelah dikembalikan jadi warna hitam Pak.
kan seakan-akan mengelabui gitu kan. Dan punten ya, mohon maaf ini tidak ada unsur politik Pak. Dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terlapor Pak ya. Sekarang masih dalam proses penyelidikan, proses pemanggilan saksi-saksi Pak. Terakhir Pak Undang sama kakaknya TMA yang dipanggil menjadi saksi di kepolisian pada tanggal 22 September 2020 Pak. Jadi belum meningkat ke tahap penyidikan? Belum Pak, masih penyelidikan Pak. Korban sendiri? Penyelidikan. Iya, belum naik ke penyidikan. Baru ke penyelidikan Pak. Korban sendiri sekarang berdomisili sendiri Pak? Nah, sekarang ini Pak, ini karena kejadian luar biasa. Setelah kejadian yang dilaporkan pada tanggal 7 September 2020 ya, seluruh keluarga, ya, Pak Undang, Ibu Tuti, anaknya, sekarang sementara tidak tinggal dulu di Cigadong Pak. Ceklet, karena ketakutan juga Pak. Ketakutan karena berhadapan dengan yang mungkin anggapan mereka besar lah di sana. Apa ada intimidasi Pak? Ada intimidasi nggak Bu? Kalau intimidasi mungkin belum, tapi mungkin perasaannya Pak Undang sama Ibu Tuti mungkin merasa ketakutan Pak. Tidak nyaman ya? Tidak nyaman di situ, karena emang ya mungkin orang Cigadong sama Ceklet tahu lah siapa beliau, siapa dia, mungkin menganggap dirinya mungkin masyarakat bawah yang ketakutan, khawatirnya terjadi apa-apa. Ini mereka semuanya pergi ke Bandung untuk supaya tenang. Seperti itu Pak. Penanganan dari kedua Nah, setelah itu anaknya dibawa ke PA P2 TP2 ya, sekitar 2 minggu kan? 2 minggu ke belakang. 2 minggu yang lalu ya, Iya. 2 minggu yang lalu lah. di TP2 ya? Oke, alhamdulillah selamat lah sekarang. Saya udah nitip ke ke ketuanya ya Bu Dia kemarin kunjungan ke sana, nitip anak ini. Ini adalah klien anak kami ya, anak Ibu Tuti sama anak Pak Undang yang nitip ya. Awalnya memang dipaksa, setelah itu diiming-iming untuk dinikahi ya, Bu ya. Iya. Setelah kejadian itu keperawannya sudah hilang, setelah itu diiming-imingi di PHP-an akan dinikahi oleh saudara P Pak. Tapi sampai sekarang ya, sudah terjadi itu Pak. Ya, bukannya misalkan keluarga ini Pak Undang sama Bu Tuti membiarkan sebetulnya, karena tahunnya juga baru bulan Agustus Pak 2020 kejadiannya gitu kan. Ya, kejadiannya kapan ya? Itu tanggal 7 Januari 2020 di saat beliau lagi di Bandung Pak. Lagi menemui anaknya Pak ya. Jadi tidak berada di rumah ya? Lagi di rumah. Dan kakaknya karena petani ya berkebun, biasanya tidurnya siang-siang, sudah Isya tidur aja kan. Nah dia menyelinap ke rumah itu malam Pak, jam 10-an. Ini ada unsur dugaan pemaksaan yang dilakukan oleh terlapor Pak kepada anak P Pak. Sekarang Pak, Karena ada buktinya itu telah disobek Pak, seperti itu. sekarang ada bertahan atau bukan bertahan ya? Seakan-akan timbul rumor bahwa mohon maaf, korban itu katanya sering berbuat demikian juga dengan laki-laki yang lain Pak. Oh, itu fitnah Pak. Ada 3 saksi yang mereka siap hadirkan. Ya, silakan hadir saksinya hadirkan. Kita juga punya 1000 saksi Pak. Anak ini adalah guru ngaji Pak, dan mengajar anak-anak kecil Pak. Dia taat kepada orang tuanya. Justru ini jadi korban. Ya, korban terlapor Pak. Jadi tidak benar apa yang Tidak benar apa yang dikatakan oleh rumah tersebut Pak. Nanti kita akan buktikan ada 1000 saksi di desa itu Pak. Kalau kita mau mendatangkannya Pak ya. Ya. Gitu kan. Tanggapan dari Bapak sudah mendengar tanggapan dari masyarakat sekitar seperti Ya, kemarin saya datang ke situ Pak, ke Ceklet sih kan, mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat ya, yang menyatakan ya tidak ada Pak unsur politis. Yang kedua ya, anak itu baik sebetulnya Pak, guru ngaji lah.
Ini ada beberapa masyarakat Pak, coba tanyakan Pak, betul nggak apa yang dikatakan bahwasanya rumor anak P ini tidak benar? Tidak benar Pak. Yang setahu saya anak itu selalu diam di rumah, paling main ya ke lapang, ke tetangga. Saya belum pernah dia main sama laki-laki, belum pernah saya lihat gitu. Bapak lihat keseharian korban ini Pak ya? Iya. Menurut hemat saya atau pengetahuan saya selama di kampungnya itu malah mengajar anak-anak kecil, ya mengajar anak-anak kecil supaya bisa mengaji. Nah, seperti itu, malah bisa kita ambil bukti atau saksi atau keterangan dari anak-anak gitu Pak. Nah, jadi dari saya memberikan keterangan bahwa saudara korban itu sebetulnya anak baik-baik. Kadang-kadang saking anak itu baik, tidak semua masyarakat Cigarong tahu. Kenapa? Karena dia itu gaulnya terbatas. Ini Pak ya, ini ya Pak. Tidak ada unsur politis Pak ya. Ini di pikir saya ini masyarakat salah satu tim pemenangan dari Kades Pak. Ini siapa? Ini timnya Pak, tim suksesnya Pak ya. Bahkan dia itu sekarang mendukung untuk dilaporkannya saudara P ya, kepolisian karena akan melakukan asusila ya Pak ya. Ya, seperti itu. Yang kedua, Pak Unang ini Pak. Pak Unang ini adalah orang tua P yang dulunya tim suksesnya saudara P juga, ini P juga Pak. Jadi sorry, ini tidak ada unsur politis Pak. Ini murni dilakukan karena ada tindakan asusila kepada masyarakat. Kepada warga masyarakat Cigadong, masyarakat bawah Pak. Dan masyarakat di situ walaupun tim suksesnya saudara P waktu itu mendorong Pak untuk dilakukan laporan karena kemanusiaan Pak. Juga disinyalir Pak, katanya kan ini sudah diatur sedemikian rupa dan direkayasa karena pertama kali melaporkan itu ternyata didampingi oleh LSM Pak dan wartawan. Ya, tidak ada rekayasa Pak. Ini murni karena beliau ini memang tidak mengetahui orang awam ya. Ya. Mungkin masyarakat mendorong. Mungkin ada salah satu lembaga swadaya masyarakat juga prihatin terhadap ini Pak ya. Kalau saya sih mendukung Pak, sah-sah aja ya. Kalau misalnya ada LSM, ada organisasi yang mendorong ya silakan saja Pak. Atas dasar kemanusiaan mungkin ya seperti itu. Jadi tidak ada unsur politis sama sekali Pak ya. Yang benar-benar yang salah-salah Pak. Jangan mengaburkan tentang laporan ini. Itu saja Pak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.